pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa baik. Oke, semua baik-baik toh? Iya, semua sehat-sehat. Sebagai orang beriman, untuk kita memulai kegiatan belajar kita hari ini. Namun kita belum mulainya, kita mengawalinya dengan doa yang akan dipimpin oleh salah seorang teman yang hadir paling pertama ke sekolah tadi. Siapa yang hadir paling pertama? Ya, Elsa. Silahkan mimpin kita dalam doa. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita membaca di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Elsa yang telah memimpin kita dalam doa. Kita akan lanjut pada kegiatan berikut adalah kita akan melakukan ice breaking yang yaitu tepuk tangan semangat. Oh iya. Sebelum kita masuk tepuk tangan semangat, Bapak masih ingat bahwa kita harus melakukan absensi, yaitu kita mencek teman kita yang tidak hadir di hari ini dengan cara menoleh ke kiri dan ke kanan untuk mengecek teman. Silahkan anak-anak cek ke kiri ke kanan. Hadir semua kah? Hadir semua. Berarti semua lengkap hadir. Baik, terima kasih. Kita langsung pada kegiatan berikut adalah ice breaking, yaitu tepuk tangan semangat, dan satu orang memimpin kita untuk ada dalam ice breaking ini. Silahkan Nero. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi karena semangat sekali untuk mengikuti pelajaran di hari ini. Dan yang berikut adalah hari ini kita akan belajar tentang materi tentang tema 4, subtema 2 untuk kelas 6. Nah, tema 4 itu tentang globalisasi. Sedangkan subtemanya adalah globalisasi di sekitarku. Globalisasi di sekitarku. Pada pembelajaran 1 hari ini. Di mana pada tema 4, subtema 2 ini materi yang akan kita pelajari adalah cara menghemat energi listrik. Cara menghemat energi listrik yang akan kita baca lewat slide yang ada. Materinya akan kita baca lewat slide yang ada untuk kita bisa pahami tentang materi cara menghemat energi listrik. Oke, anak-anak, ada juga beberapa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Beberapa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Tujuan pertama
Melalui teks eksplanasi yang ada, siswa mampu menyajikan berbagai informasi penting dari teks eksplanasi tentang cara menghemat energi listrik. Tujuan yang kedua, melalui teks eksplanasi yang kita baca, siswa dapat berdiskusi kelompok untuk dapat menemukan informasi penting tentang cara-cara menghemat energi listrik. Yang ketiga, melalui teks eksplanasi, siswa mampu menentukan informasi-informasi penting dalam bentuk peta pikiran dalam cara menghemat energi listrik. Jadi ada 3 tujuan yang hendak kita capai. Selain 3 tujuan tadi, ada juga metode pembelajaran yang kita gunakan hari ini. Metode pembelajaran yang kita gunakan adalah pembelajaran based learning atau yang dikenal dengan PBL. PBL itu dengan fase-fase atau tahapan-tahapan sebanyak 5 fase. Itu metode PBL. Baik, anak-anak, itu informasi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan model pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang saya mengajak anak-anak untuk memperhatikan materi yang kita baca pada slide. Silakan anak-anak perhatikan materi yang ada pada slide ini untuk bisa pahami, baca dan pahami. Silakan membaca materi yang ada. Sudah kok? Sudah. Setelah baca, maka kita akan lanjut pada yang berikut, paragraf yang berikut. Gerakan hemat listrik bukan berarti pelit dengan listrik atau membatasi. Silakan anak-anak baca dan pahami. Silakan. Sudah kok? Sudah. Oke. Kita akan lanjut pada yang berikut. Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi dan seterusnya. Silahkan anak-anak baca sambil memahami isinya. Sudah Bang? Sudah. Oke, sudah? Iya. Ini adalah materi yang kita baca di dalam teks eksplanasi tentang cara menghemat energi listrik. Baik. Berdasarkan bacaan yang kita baca tadi, Pak akan menguji kemampuan pemahaman tadi, kemampuan anak tentang bacaan yang tadi anak baca. Apakah masih ingat atau baca sambil berlalu, artinya lewat saja apa yang telah dibacakan tadi. Baik. Yang pertama, apakah yang anak-anak ketahui tentang listrik? Yang tahu angkat tangan. Silahkan. Neron. Esther, silahkan. Esther yang pertama, silahkan. Energi yang bersumber dari motor listrik yang dapat menimbulkan medan listrik.
Ya, energi. Coba ulangi. Energi yang bersumber dari muatan listrik yang dapat menimbulkan medan listrik. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Esther. Esther Begitu memberikan tanggapan atau pengertian tentang energi listrik. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa saja manfaat energi listrik? Siapa yang tahu manfaat energi listrik? Silahkan yang angkat tangan paling pertama. Doli. Coba ulangi. Iya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Doli. Oke. Pertanyaan yang kedua sudah. Yang ketiga, bisakah anak-anak membuat peta pikiran tentang cara menghemat energi listrik? Bisa? Bisa? Oke, mantap semua. Tepuk tangan dulu biar kita bisa membuat peta pikiran tentang cara menghemat energi listrik. Ya, dengan demikian tadi kita telah membaca teks tadi tentang informasi tentang menghemat listrik. Anak-anak sudah tahu tentang cara menghemat energi listrik. Kalau kita menggunakan lampu, setelah itu kalau kita tidak gunakan, kita mematikan lampu yang tidak digunakan. Kalau tidak digunakan, kita matikan. Terus yang berikut, kalau ventilasinya cukup, seperti jendelanya cukup, pintunya terbuka, udara masuk, maka kita tidak boleh menggunakan pendingin atau biasa disebut dengan kipas angin. Itu cara menghemat energi listrik. Yang berikut, kalau kita di rumah, ketika kita tidak membutuhkan sesuatu yang ada di dalam kulkas atau mesin pendingin, maka kita harus mencabut dia punya stop kontak atau cabut dia punya stekernya itu dari dia punya kontaknya, coloknya. Itu cara menghemat energi listrik. Jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan menghemat energi listrik. Nah, anak-anak, dengan demikian berdasarkan materi yang tadi anak-anak baca dan pahami, anak-anak akan melakukan menggali dan mengajikan informasi dari teks eksplanasi yang dibaca tadi dalam bentuk peta pikiran. Kita akan menyajikan informasi yang kita baca tadi lewat slide atau layar itu ke dalam bentuk peta pikiran itu. Nah, sebelum kita masuk dalam pembentukan kelompok, Pak memberikan informasi atau penjelasan tentang kita menyajikan informasi penting dari teks ke dalam bentuk apa tadi? Peta pikiran. Peta pikiran itu artinya isinya adalah tentang apa yang sudah kita lakukan dalam hal menghemat energi listrik. Peta pikirannya, kalimat utamanya adalah apa yang kita sudah lakukan tentang cara menghemat energi listrik. Kita akan kembangkan menjadi 6 pikiran yang kita lakukan. Pertama, kita lakukan apa untuk menghemat energi listrik? 2, apa? 3, apa? 4, dan seterusnya. Berbagai cara atau contoh menghemat energi listrik. Oke, baik. Kalau sudah pahami tentang peta pikiran, maka kesempatan berikut adalah kita ada dalam pembentukan
kelompok. Silahkan masing-masing berembuk untuk ada dalam kelompok diskusi. Ya, sambil diskusi dulu bagaimana cara mengisi kata pikiran. Silakan ambil diskusi untuk mengisi lembar kerja. Sambil diskusi, kerjasamanya itu diperlukan. Diskusi. Ya, silakan isi bukan pikiran menyangkut dengan kata pikiran yang kamu kerjakan tentang cara menghemat energi listrik. Semua sudah dalam kelompok? Oke. Bapak Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik. Ini satu. Dua lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak akan isi melakukan peta pikiran, isi peta pikiran berdasarkan apa yang tadi Pak jelaskan. Bisa kan? Bisa? Iya, kalau bisa silahkan kerja sudah dalam kerja kelompok. Ingat saling diskusi. Ya, sambil diskusi dulu bagaimana cara mengisi kata pikiran. Silakan ambil diskusi untuk mengisi lembar kerja. Sambil diskusi, kerjasamanya itu diperlukan. Diskusi. Ya, silakan isi bukan pikiran menyangkut dengan kata pikiran yang kamu kerjakan tentang cara menghemat energi listrik. Tanya sih mau juga kan? Silahkan. Konsultasi, diskusi itu penting. Oke, kalau bersama semangat loh. Semangat harus semangat kerja. Silakan lihat di buku sebagai sumber untuk bisa isi peta pikiran itu. Ya, silakan. Ada yang sudah bang? Ya, isi secepat mungkin sesuai dengan waktu yang diberikan.
Bahkan kalau yang sudah bisa angkat tangan, sampaikan bahwa sudah. Kelompok 2 sudah dirangkum hasil diskusinya. Untuk satu orang sebentar bisa melaporkan dan presentasikan hasil kerja. Rangkum hasil kerjanya. Kelompok 1 juga rangkum hasil kerjanya, hasil diskusi kelompoknya rangkum. Sudah? Sudah. Oke. Kelompok 2 sudah toh? Sudah. Sudah. Oke. Kalau sudah, maka langkah selanjutnya adalah anak-anak sepakat dalam kelompok siapa yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok pada esok hari nanti. Anak-anak sepakat dalam kelompok siapa yang akan mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sudah sepakat? Kalau sudah sepakat, maka anak-anak akan kembali ke dalam posisi semula karena hasil kerja kelompok telah selesai. Baik, sudah kembali ke tempat semula? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ada dalam langkah yang berikut adalah kita sama-sama membuat kesimpulan berdasarkan hasil yang kita baca lewat layar atau slide dan juga berdasarkan diskusi kelompok tadi. Kita sama-sama tadi dalam teks yang kita baca tentang menghemat energi listrik. Kita juga ada diskusi kelompok. Ada diskusi kelompok berkaitan dengan menghemat energi listrik. Energi listrik itu di dalam kita menggunakannya kita perlu untuk menghemat. Kita perlu dalam menggunakan energi listrik kita perlu menghemat. Kalau kita tidak menghemat, efeknya adalah terjadi pemanasan global. Kalau kita tidak menghemat energi listrik, efeknya atau akibatnya satu akan meningkatnya pemanasan global. Yang kedua, biaya untuk kebutuhan energi listrik semakin meningkat karena kita tidak hemat listrik. Maka biaya untuk kebutuhan energi listrik akan semakin tinggi. Itu yang kedua. Jadi ada dua hal yang kita perlu ketahui di dalam menghemat energi listrik. Kalau kita tidak menghemat energi listrik, maka kita akan mengalami beberapa hal, yaitu pemanasan global akan meningkat, biaya energi listrik juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi listrik. Bisa pahami? Sudah tahu cara-cara menghemat energi listrik? Sudah, oke. Baik, terima kasih. Itu adalah kesimpulan yang kita ambil daripada cara menghemat energi listrik. Baik, anak-anak, apa yang anak-anak rasakan setelah kita belajar hari ini? Senang kok? Senang. Ya? Senang. Oke, senang? Oke, kalau kita sama-sama senang, sepakat dengan pembelajaran kita hari ini, yang berikut. Yang kedua,
Apa kalian mengerti dengan pembelajaran kita hari ini? Kita belajar tentang apa tadi? Ya, cara menghemat listrik. Salah satu contohnya seperti apa? Cara menghemat energi listrik. Contohnya, kita mematikan lampu yang tidak diperlukan. Begitu. Itu salah satu contoh menghemat energi listrik. Yang berikut, apa saja yang telah kalian pahami dari hasil belajar kita hari ini? Apa saja yang anak-anak peroleh dari hasil belajar kita hari ini? Kita tahu tentang cara menghemat energi listrik. Kalau kita hemat energi listrik berarti kebutuhannya sedikit. Baik. Itu beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi setelah anak-anak menjawab pertanyaan tadi, maka setelah ada di rumah, kita baik di sekolah maupun di rumah, kita harus pandai-pandai untuk menghemat energi listrik. Tidak boleh main-main dengan menggunakan energi listrik. Ingat baik-baik. Di sekolah maupun di rumah, kita harus rajin untuk menghemat energi listrik. Itu motivasi yang Pak berikan. Dengan demikian, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Besok kita akan melanjutkannya dengan presentasi hasil kerja kelompok. Besok kegiatan kita besok adalah lanjutan dari kegiatan hari ini. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tadi. Bisa pahami? Bisa. Jadi masing-masing ingat baik-baik apa yang tadi dikerjakan dalam kelompok. Besok akan presentasikan. Ya. Dengan demikian, maka kegiatan kita hari ini selesai. Ingat, besok kita akan melanjutkan kegiatan kita. Oleh karena itu, anak-anak akan merapikan peralatan belajar sehingga kita bisa mengakhiri pertemuan kita hari ini. Sudah kok? Sudah rapikan peralatan belajarnya? Jetro, sudah kok? Iya. Kalau sudah, maka salah satu teman memimpin kita dalam doa. Ketua kelas, silahkan. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin kita dari dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Pulang ingat apa yang telah diberikan sebagai tugas untuk besok bisa dilanjutkan. Ingat, pulang hati-hati dalam perjalanan, jangan bermain, langsung sampai di rumah. Itu saja. Silahkan satu orang pimpin kita untuk kita pulang. Siapa yang pimpin salam? Siap.